Perkenalkan, nama saya Edoyan Pratama, NIM 190305002. Saya Irfan Raza Guguk, NIM 1903050446. Nama saya Lea Fikensa Berusino Haji, NIM 1903055047. Nama saya Militia Sagala, NIM 1903055048. Nama Erida Yohana Rambe dengan NIM 190305050. Nama saya Muhammad Iqbal Nugraha dengan NIM 190305051. Saya Khairunisa, NIM 190305053. Nama saya Angelin Sylvia Haraito Sitorus, NIM 190305058. Nah, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu penentuan kualitas telur yang baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama dari penampilan telur, dari tekstur telur, aroma telur, massa jenis telur, dan ketika telur dipecahkan. Nah, ini adalah dua telur yang akan digunakan dalam penentuan kualitas telur yang baik, di mana telur ini tidak memiliki retak pada bagian cangkang dan tidak lunak, serta tidak memiliki aroma busuk dan tidak memiliki bintik-bintik pada kulit pada cangkangnya tersebut. Untuk kualitas telur yang baik, yaitu jika dimasukkan ke dalam air garam maka dia akan mengapung. Hal ini diakibatkan karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis garam. Sedangkan jika dimasukkan ke dalam air, maka telur tersebut akan tenggelam. Hal ini diakibatkan karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, atau lebih besar daripada 1. Nah, ketika telur dipecahkan, maka dapat dilihat kuning telur masih terlihat membulat dan terlihat pekat. Sebelumnya teman saya telah menunjukkan bagaimana kualitas telur yang baik. Sekarang saya akan menunjukkan kualitas telur yang kurang baik sebagai perbandingan. Saya menggunakan telur yang telah saya beli selama 2 minggu yang lalu dan tidak saya masukkan ke dalam kulkas. Telur yang kurang baik memiliki bercak hitam di kulitnya. Telur yang kurang baik tidak akan tenggelam bila dimasukkan ke dalam air. Telur yang kurang baik tidak memiliki batas yang jelas antara kuning telur dengan putih telur. Kuning telur tidak begitu menonjol ke atas dan posisinya agak ke pinggir. Dan telur yang kurang baik memiliki kuning yang mudah hancur. Saya akan menjelaskan tentang lama dan cara penyimpanan telur. Telur yang baru saja dibeli apabila tidak segera dikonsumsi ataupun diolah akan disimpan terlebih dahulu. Penyimpanan ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu penyimpanan pada suhu ruang dan penyimpanan pada suhu rendah. Menurut United States Department of Agriculture, telur yang disimpan pada suhu ruang dapat bertahan selama 1-2 minggu. Penyimpanan ini dilakukan dengan cara meletakkan telur pada wadah khusus atau yang dikenal dengan egg tray, dengan bagian sisi telur yang besar diposisikan menghadap ke atas dan kemudian dibiarkan berada pada suhu ruang. Sebelum dilakukannya penyimpanan, ada baiknya telur dicuci terlebih dahulu. Pencucian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi antara bakteri-bakteri yang terdapat pada cangkang telur, seperti bakteri Salmonella, dengan isi telur. Metode penyimpanan telur yang kedua adalah penyimpanan pada suhu rendah. Menurut United States Department of Agriculture, telur yang disimpan pada suhu rendah akan bertahan selama 4-5 minggu. Penyimpanan suhu rendah biasanya dilakukan dalam kulkas. Sama dengan penyimpanan pada suhu ruang, telur diletakkan pada X-tray dengan bagian sisi besar telur diposisikan menghadap ke atas dan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Hindari peletakan telur di area pintu kulkas.
Pintu kulkas yang sering dibuka tutup akan menyebabkan banyak guncangan yang akan merusak isi telur. Selain itu, suhu di sekitaran pintu juga akan menjadi tidak stabil. Hal ini akan menyebabkan telur menjadi lebih cepat membusuk. Menurut the Food and Drug Administration atau FDA, suhu penyimpanan yang baik bagi telur adalah suhu di bawah 7 derajat Celcius. Pengaruh penyimpanan terhadap kualitas telur. Secara alami, kualitas dan kesegaran telur akan semakin menurun selama penyimpanan. Beberapa perlakuan penyimpanan yang berdampak pada kualitas telur adalah: yang pertama, apabila telur disimpan pada suhu sekitar 4 derajat Celcius, maka masa simpan telur dapat dipertahankan sampai 21 hari. Sedangkan apabila disimpan pada suhu ruang, telur hanya dapat dipertahankan selama 14 hari, kemudian setelah itu akan mengalami kerusakan. Selanjutnya, posisi peletakan telur pada saat penyimpanan berpengaruh terhadap kualitas telur. Apabila posisi bagian tumpul telur berada di bawah, maka akan memicu kerusakan yang lebih cepat pada telur tersebut. Hal ini dikarenakan karena bagian tumpul telur merupakan area yang sensitif, di mana di area ini terdapat lebih banyak pori-pori dan terletaknya kantong udara, sehingga penyimpanan yang baik dengan meletakkan posisi yang lancip berada di bawah. Selanjutnya, penyimpanan pada suhu 38 derajat Celcius dapat memacu pertumbuhan embrio, karena suhu tersebut merupakan suhu optimum pertumbuhan embrio. Selanjutnya, posisi peletakan di dalam kulkas. Menurut Lake, pakar penyimpanan makanan dari Space Station yang dikutip oleh CNN Indonesia, penyimpanan telur pada bagian rak pintu kulkas sangat tidak disarankan karena dapat mempercepat pembusukan telur. Hal ini disebabkan karena pada area tersebut sering terjadi perubahan suhu pada saat kita melakukan kegiatan membuka dan menutup kulkas. Suhu yang berubah-ubah membuat telur lebih cepat busuk dibandingkan pada suhu tetap, sehingga disarankan untuk menyimpan telur pada bagian rak tengah kulkas. Kemudian, area penyimpanan yang rawan benturan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada kulit telur yang akan memacu serangan mikroorganisme sehingga akan mempercepat pembusukan pada telur tersebut. Maka dari itu, penyimpanan di area rawan benturan sangat perlu dihindari. Pertama, siapkan seluruh alat dan bahan, yaitu mixer, margarin, telur, gula pasir, tepung terigu, bubuk susu, dan juga alat untuk mengukus. Pertama, masukkan 2 butir telur, 4 sendok makan gula pasir, dan juga soda kue ke dalam wadah. Mixer seluruh adonan sampai adonan tersebut mengembang. 7 sendok makan tepung terigu diayak di atas adonan. Setelah diayak, tepung terigu dan juga adonan dicampur secara merata, ditambahkan susu dan juga minyak goreng. Lalu aduk hingga rata. Siapkan panci untuk pengukusan. Selagi kukusan disiapkan, adonan dituang ke dalam mangkuk, lalu ditekuk-tekuk agar udara dalam adonan keluar. Adonan dimasukkan ke dalam kukusan, lalu ditunggu selama 30 menit hingga adonan mengembang. Telur dipasteurisasi selama 3 menit dan dilakukan pada suhu sekitar 57 hingga 60 derajat Celcius. Untuk telur berukuran sedang sebanyak 3 buah, disiapkan gula sebanyak 90 gram untuk kemudian dicampurkan. Putih telur kemudian dicampur dengan gula yang sudah diukur tadi. Dan diaduk dengan kecepatan sedang hingga kecepatan tinggi. Setelah
mengadukkan beberapa saat, tekstur telur akan mulai berubah menjadi lebih sedikit air dan banyak terdapat buih. Setelah diaduk selama beberapa saat, putih telur akan berubah menjadi whipped cream yang memiliki warna putih bersih dan memiliki tingkat kekentalan yang hampir seperti gel. Salah satu produk olahan yang menggunakan sifat fungsional telur itu adalah bolu kukus. Nah, di mana dalam bolu kukus memanfaatkan 3 sifat fungsional utama dari telur, yaitu yang pertama daya buih, yang kedua itu adalah daya emulsi, dan yang terakhir adalah pemberi warna. Nah, untuk yang pertama adalah daya buih. Nah, di mana di dalam sifat fungsional telur daya buih ini, telur akan memberikan penstabilan pada rongga-rongga adonan dari bolu kukus. Nah, yang nantinya akan juga memberikan pengembangan pada volume bolu kukus sendiri. Nah, yang kedua itu adalah daya emulsi, di mana di dalam telur nanti terkandung senyawa itu bernama lecithin, di mana lecithin ini akan menstabilkan emulsi mentega dan juga air. Nah, di mana juga udara yang terdapat pada emulsi ini ketika dipanaskan, udaranya itu akan mengembang. Nah, tujuan dari hal ini itu juga akan memberikan dampak tekstur yang lebih ringan pada adonan bolu kukus ketika dipanggang. Nah, yang sifat fungsionalnya yang terakhir itu adalah memberi warna, di mana di dalam telur, khususnya kuning telur, mengandung senyawa beta karoten yang memberikan warna kuning keoranyean kepada nanti dari bolu kukus. Nah, hal ini juga akan memberi dampak penampilan yang lebih menarik pada bolu kukus. Produk olahan telur yang kedua adalah whipping cream. Sifat fungsional yang terdapat dalam whipping cream adalah foaming atau sering kita sebut dengan daya buih atau daya busa. Pembentukan busa dilakukan dengan pengocokan. Dengan adanya pengocokan, ikatan-ikatan dalam molekul protein terbuka sehingga rantai protein menjadi panjang. Protein-protein ini akan saling bereaksi dan membentuk lapisan monomolekul yang akan menangkap atau menahan udara yang masuk dalam albumin cair dan membentuk gelembung-gelembung buih pada pengocokan selanjutnya, sehingga volumenya bertambah dengan sifat elastisisnya berkurang. Semakin banyak udara yang terperangkap, busa yang terbentuk akan semakin kaku dan kehilangan sifat airnya. Kestabilan buih ditentukan oleh kandungan ovomusin yang merupakan salah satu komponen protein dalam putih telur. Albumin yang menghasilkan volume buih yang banyak dan stabil menunjukkan kualitas telur yang baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi volume buih, yaitu kualitas telur awal, pH, lama penyimpanan, lama pengocokan, dan perlakuan pendahuluan.